Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa di Create Up sudah kembali hadir rekan Prisa Sambudatu. Dan untuk membahas tema menarik kali ini adalah digitalisasi operasional agen properti lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Effendi Tanu Wijaya, CEO Belirumah.co. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Prisa. Kabar baik juga, Mas Terima Wiki. kasih sudah join. Ya, Mas Effendi, terima kasih. Kalau kita lihat market properti di Indonesia belakangan seperti apa? Apalagi kemarin ada satu sentimen ataupun mungkin insentif lah ya yang diberikan oleh pemerintah mengenai PPN gratis ditanggung oleh pemerintah begitu. Proyeksinya untuk properti seperti apa? Ya, betul, Mas Wiki. Ini kami menyambut baik ya. Semua stakeholder di sektor properti pasti menyambut baik berita tentang adanya program pemerintah untuk dalam arti mensubsidi PPN 11% sampai tahun depan ini. Ya, ini akan memberikan gairah positif dan optimis bagi semua stakeholder, terutama dari sisi developer yang sudah menanti dengan lama ya bangkitnya sektor properti ini, khususnya di perumahan. Sebenarnya semua secara makro kita melihat sebenarnya sangat mendukung dengan posisi Indonesia menuju high income country ya, juga dengan bonus demografi yang akan kita nikmati 10 tahun ke depan ini. Sebenarnya sudah saatnya sektor perumahan ini bangkit kembali pasca pandemi. Nah, kami melihat dengan adanya semakin banyak developer yang membangun properti sesuai dengan permintaan pasar, ini akan optimis, Mas Wiki, Mbak Prisa. Soalnya kalau kita melihat data-data yang dari Belirumah juga kita melihat semakin banyak konsumen ataupun calon pembeli rumah yang melirik properti yang sebenarnya harga di sekitar di bawah 500 juta. Jadi kalau kita melihat dengan data yang sudah dan berita yang beberapa hari ini kita lihat, terbukti bahwa rumah-rumah yang 300 juta, 400 juta itu saat launching itu hampir dengan cepat sudah langsung dibeli oleh konsumen. Adanya perubahan penting, Mas Wiki, Mbak Prisa, adalah semakin ke sini kita melihat semakin banyak proyek yang tepat sasaran. Apa itu tepat sasaran? Di mana kalau 10 tahun lalu banyak sekali proyek-proyek properti itu menyasar investor, bukan penghuni langsung. Tapi kalau 2-3 tahun terakhir, developer-developer semakin fokus dengan pasar pemilik rumah pertama. Nah, disinilah Belirumah.co itu mengambil kesempatan untuk bisa berkembang dan mengembangkan digitalisasi ini. Jadi kalau data yang sudah masuk itu per bulan itu kita mendapat 300 sampai 400 data leads calon pembeli rumah yang notabene rata-rata adalah calon pemilik rumah pertama. Baik. Mas Wiki. Oke, berarti segmen yang paling bertumbuh itu yang menengah ke bawah ya? Betul, betul. Jadi kita sebut sebagai first time home owner. Dalam arti mereka itu selama ini masih antara tinggal dengan orang tua dan barusan lulus kuliah mendapatkan kerja tetap. Nah, mereka sudah merencanakan untuk memiliki rumah ataupun yang barusan memiliki keluarga baru ya. Nah, itu biasanya mereka mulai mencari rumah-rumah yang affordable, dalam arti yang masuk dalam jangkauan budget mereka. Baik, baik. Nah, itu. Kendala apa yang sebetulnya sering dihadapi oleh masyarakat sendiri saat mencari rumah, Mas Effendi? Selain budget Jadi, ya? Ya, kita petakan itu sebenarnya 3 poin ya. Pertama itu keterbatasan informasi yang transparan dan terbuka. Selama ini memang banyak sekali kita tahu properti yang launching dan sebagainya, namun untuk mengetahui harga persis unit yang tersedia itu memang harus langsung datang ke kantor pemasaran. Kedua, keterbatasan akses layanan agent properti atau konsultan properti. Soalnya dengan banyaknya masyarakat yang ingin tahu lebih banyak mengenai properti, tapi dengan limited akses ya terhadap agent properti ini menjadi sulit. Nah, poin ketiga menurut saya adalah awareness atau pengetahuan tentang akses untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah. Jadi itu 3 hal ini menjadi
poin-poin penting bagi first time owner untuk pengalaman mereka dalam mendapatkan rumah. Oh, lantas solusi apa nih yang ditawarkan oleh belirumah.co? Nah, Kita akan lanjutkan jadi berikut ini ya Mas Effendi, karena kita harus jeda sejenak. Dan bersama sama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Mas Effendi, CEO belirumah.co. Oke, solusi apa yang ditawarkan oleh belirumah.co dengan berbagai tantangan yang ada tadi? Baik, Pak Prisa, jadi kita sudah dengan belirumah.co ini sebagai digital platform, kita sudah bisa membuka akses informasi dari sisi harga, unit tersedia, maupun kelebihan-kelebihan yang ada di properti tersebut. Jadi dengan adanya data-data krusial ini, sangat mudah bagi pencari properti untuk membandingkan satu proyek dengan proyek lainnya. Kedua, yang lebih penting lagi memang kita menyediakan proses digitalisasi untuk agent properti yang kita kerjasama. Nah, selama 2 tahun terakhir, Beli Rumah kita launching di 2021 Oktober, persis 2 tahun lalu. Kita fokus kerjasama dengan proyek-proyek primary, yakni proyek yang langsung dengan pengembang. Sehingga point of contact kita itu langsung dengan agent marketing in-house. Nah, adanya leads yang masuk itu langsung kita bantu proses dulu. Jadi dari leads calon pembeli ini kita fokuskan menjadi calon pembeli yang bisa kita serahkan di follow up oleh agent-agent properti yang di primary property tersebut. Nah, jadi pertama sudah ada akses informasi yang terbuka. Kedua, kita juga buka akses layanan terhadap agent properti. Jadi yang tadinya kita harus mencari agent properti dengan layanan belirumah.co sebagai digital platform, kita kita memfasilitasi agent properti yang langsung mencari si calon pembeli tersebut dan memberikan informasi, layanan, dan konsultasi properti sehingga dapat memastikan properti tersebut adalah pilihan terbaik. Nah, untuk yang ketiga, kita juga sudah bekerja sama dengan bank-bank di Indonesia untuk memberi layanan KPR ataupun bantuan kredit untuk bagi para pembeli rumah ini. Jadi sudah ada beberapa bank yang sudah kerjasama. Kita masih tetap membuka kesempatan untuk bekerja sama lebih banyak bank lagi agar proses fasilitasi KPR ini dapat dilakukan secara online. Oke, jadi ini adalah tiga-tiganya sudah kita yang menghubungkan sediakan. Stakeholders di perpropertian di Indonesia ya, agennya, masyarakatnya, kemudian juga perbankannya. Oke, berapa range harga properti yang dipromosikan di rumah atau belirumah.co? Baik, Mas Vicky, jadi di belirumah.co fokus kami adalah menyediakan rumah yang di bawah 500 juta. Nah, itu kurang lebih di supply kami itu 70% itu adalah rumah di sekitar 300 sampai 500-an juta. Itu kita sebut sebagai segmen rumah komersil affordable. Namun kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa proyek rumah subsidi. Nah, itu yang biasanya di bawah 250 juta. Baik. Dua segmen ini sangat booming sekarang ini. Oke, pembelinya paling banyak di wilayah mana sih, dan sebaran dari belirumah.co ini sendiri di wilayah Jabodetabek kah atau di luar Jabodetabek juga? Betul sekali, Pak Prisa. Semua proyek kita ini sudah bisa dilakukan dengan cepat karena kita sudah sebagai platform digital, tidak lagi ada kendala harus set up office ya di semua kota yang kita kerjasama. Namun memang untuk 2 tahun ini kita lebih fokus di Jabodetabek karena memang permintaan properti di Jabodetabek ini dengan total populasi sekitar hampir 50 juta ini sangat sebagai pasar yang sangat menarik untuk dibantu. Berapa Namun persen terhadap kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa proyek. Mas Effendi, berapa persen terhadap rumah.co? Untuk Jabodetabek 80%. Oh, di luar 20% ya? 80% proyek kami ada di Jabodetabek. Oke. Ya. Jadi yang di luar Jabodetabek itu 20%, kota-kota besar. Apa saja target di belirumah.co dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Mas Effendi? Baik, Mas Vicky, untuk setahun ini kita sudah mulai membuka layanan baru yang tadinya 2 tahun terakhir kita fokus ke primary project dengan agent property in-house. Nah, mulai bulan ini kita sudah membuka fitur baru yaitu property listing yang
sebagai sarana untuk membantu agent properti yang bukan primary project, jadi secondary private property, secondary property. Jadi agent-agent kantor properti ataupun freelance sudah bisa menjadi mitra di Beli Rumah, sehingga layanan untuk mendapatkan rumah-rumah bukan primary ya, jadi sekunder ya, di mana rumah yang siap huni, rumah yang sudah bukan langsung dari pengembang itu sudah bisa dicari di belirumah.co. Jadi untuk setahun ini kita fokus selain untuk meningkatkan penjualan di rumah primary, kita juga mulai membuka akses untuk rumah-rumah sekunder. Bagi para pencari properti yang bisa langsung menghubungin agen-agen yang sudah kerjasama dengan kami. Dan Presiden kan juga dan pemerintah lah ya, barusan mengeluarkan kebijakan beli rumah di bawah 2 miliar rupiah ini. Ada sejumlah insentif seperti pembebasan pajak pertambahan nilai, bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah begitu ya. Semoga itu juga insentif ini mampu mendorong ya kinerja dari belirumah.co, Mas Effendi. Ya, terima kasih Mas Effendi sudah bergabung bersama kami. Pasti bisa mendorong. Anda, sampai jumpa. Terima kasih ya Adik Seno. Perbincangan kita pada pagi hari ini semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan saya sampaikan sedikit ya update dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini melemah tipis 0,04% di 6.754 dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di 15.921, menguat tipis 0,01%, dan beberapa saham yang menguat pemirsa adalah saham-saham seperti Cuan, MBTO, Gajah Tunggal, INDS, dan top losersnya pemirsa berdasarkan persentase adalah ASMI, WAPO, Tugu, NSSS, APLN ya, yang juga baru merilis kinerjanya kemarin. Ada penurunan untuk APLN dan hari ini sahamnya turun hampir 8%. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan pada hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prisa Sumpodatu. Oke Adrian, sampai jumpa.